Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Buat teman-teman yang nanya, itu bunyi sholawat Ibrahimiyah ya teman-teman ya, yang ada di tahiyat akhir sholat kita. Jadi teman-teman jangan nanya lagi. Semoga channel ini bisa memberi keberkahan buat kehidupan teman-teman semua. Bagi teman-teman semua yang setia nonton channel ini, Lona berdoa ke Allah, ya Allah, semoga teman-teman Lona ini semua bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah jalur langit, terutama tahajud, perbanyak sholawat ya teman-teman ya. Semoga teman-teman tuh bisa dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kehidupannya tuh tenang, tentram, aman, gak ada aneh-aneh ya teman-teman ya. Jadi damai, tenang gitu loh. Ngejalaninnya juga enak. Seperti biasa, kita akan membacakan testimoni dari sahabat-sahabat Lona ya. Sahabat-sahabat Lona nih sekarang nih subscriber Lona sebut sahabat Lona ya. Ini ada yang ngirim via Instagram, dia DM Lona. Kita baca aja langsung ya. Assalamualaikum Kak, baru aja aku sempat lihat video kakak yang terbaru. Terima kasih ya Kak, ayo terus semangat Kak, biar aku ketularan juga semangat bangun di sepertiga malam. Alhamdulillah Kak, dulu aku juga punya anak berkat tahajud. Belum tahu juga tentang sholawat. Aku rajin bangun karena waktu itu pernikahanku udah setengah tahun, tapi belum kunjung hamil juga hingga akhirnya aku giatkan tahajud. Alhamdulillah Kak, langsung ada hasil. Di bulan berikutnya aku hamil. Saat itu aku gak suka yang sering cek pakai tespek gitu Kak. Entah kenapa hari itu pengen sekali cek. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, langsung jelas banget dong Kak garis duanya. Alhamdulillah, tapi ya itu Kak, semenjak udah dikasih mulai bolong-bolong deh. Sampai skip nih, udah lama gak tahajud lagi. Dan sekarang aku lagi diuji Kak masalah ekonomi. Suamiku belum kunjung dapat kerjaan yang benar-benar pas dan klik di hati. Kemarin-kemarin sudah kerja Kak, tapi ada sekitar 3 kerjaan yang ada aja permasalahannya. Entah bayaran yang nggak sebanding sama kerjaan, sampai difitnah temennya. Aku di sini jujur sebagai istri, walaupun aku berpenghasilan sendiri, tapi lihat suami itu kayak malu nggak bisa menopang perekonomian keluarga. Aku sih nggak masalah Kak, sudah mencoba yakinin suami aku bantu dengan doa dan sholawat, nanti pasti ada jalannya. Lagian masih ada penghasilan lain dari aku. Tapi ya itu, suami kayak bersikap malu sendiri Kak. Udah mencoba ganti kerjaan ya nggak taunya nggak cocok, sampai hari ini lagi masukin lamaran di tempat lain. Oke, ini Lona ngebaca testimoni teman kita ini, berasa baca diri sendiri. Ini kejadiannya sama banget, Masya Allah. Jadi ya buat Mbak yang ngirim testimoni, aku mau menanggapi dulu ya. Dia susah dapat anak, sempat lama dapat anak, akhirnya bisa dapat anak gara-gara dia rutin menjalankan tahajud. Sama teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, Lona itu menikah tahun 2014, baru dapat anak tahun, hamilnya itu tahun 2017 bulan Oktober. Jadi lahirannya itu Juni 2018. Nah itu udah setelah berapa tahun tuh? Nikah 2014 September, hamil Oktober 2017. Jadi sekitar 3 tahunan lebih. Dan itu Masya Allah, Mama sama Abang Lona udah sampai limit waktu itu. Pas banget mereka bilang, pokoknya nih si Lona kalau nggak hamil-hamil juga, ya udah fix bayi tabung. Nah Lona saat itu udah rutin sholat tahajud, tapi nggak serutin banget. Pas dibilang sama abang sama mama mau bayi tabung, Lona langsung bilang ke mama, kasih aku waktu, aku mau geber jalur langit. Di situ Lona bener-bener nggak ada skip tahajud, bener-bener sholat terus tahajud, dan Lona barengin dengan puasa Daud. Nah ini bagi teman-teman yang beberapa yang udah nanya di komen, Kak, bagi saya nih yang udah belasan tahun belum punya anak, bisa dicoba ya. Tapi untuk memulai puasa Daud itu, ada baiknya teman-teman juga mencari penjelasan Ustadz Adi Hidayat di YouTube. Lona kemarin nontonnya itu cari aja puasa Daud Ustadz Adi Hidayat, itu penjelasannya enak banget. Jadi beliau menjelaskan bahwa puasa Daud itu memang puasa yang disenangin oleh Allah.
tingkatannya udah tinggi. Nah, jadi kalau kita mau menjalani nggak apa-apa banget. Mau belajar menjalani pun nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kalau bagi teman-teman yang udah biasa puasa, nggak masalah. Ayo puasa. Kayak Lona sekarang alhamdulillah lagi menjalani puasa Daud ya dengan niatan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya pengen lebih dekat aja sama Allah. Kalau sekiranya nanti dalam proses Lona cek lab berikutnya terus copot KB lancar, terus Lona diberi kepercayaan sama Allah untuk hamil lagi, ya itu semua bonus. Tapi intinya adalah Lona merasa Lona sangat terbantu banget dengan puasa Daud. Gak tau kenapa kalau ngejalanin puasa Daud itu lancar gitu, apalagi kalau diimbangi dengan tahajud dalam upaya untuk ikhtiar untuk pengobatan dan cek lab untuk mendapatkan anak. Jadi intinya Lona waktu itu tahajud dan puasa Daud. Jadi penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat itu, bagi teman-teman yang nggak pernah puasa sunnah, teman-teman coba dari puasa Senin dulu. Puasa Senin dulu 1 kali. Kalau dirasa wah enak nih puasanya, nambah ke puasa Senin Kamis. Kalau dirasa wah Senin Kamis nih udah berbulan-bulan, udah mau setahun apa segala macam, ya terserah lah. Dirasa-rasa wah aku udah enak nih, udah terbiasa nih dengan puasa Senin Kamis, mulai tambahin lagi puasa 3 hari tiap bulannya itu. Teman-teman maaf azan. Alhamdulillah lanjut. Jadi kalau misalnya udah bisa nih, kita lanjut nih ke puasa 3 hari tiap bulannya, itu namanya puasa Yaumul Bid. Nah, kalau misalnya udah puasa Yaumul Bid, udah kuat nih, lanjut deh tuh ke puasa Daud. Puasa Daud ya udah, itu udah paling mentok, udah tertinggi. Puasa Daud. Jadi kisahnya tuh dulu asal muasal puasa Daud ini, jadi di zaman Nabi Muhammad SAW ada sahabat Nabi yang sangat suka melakukan amalan ibadah puasa. Nah, dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, boleh nggak berpuasa tiap hari? Karena dia ngerasa dia mampu nih untuk puasa tiap hari. Tapi dilarang sama Nabi Muhammad. Karena jangan setiap hari lah, tetap ada jeda. Jadi sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Pokoknya lengkap deh di ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Lengkap. Kalau teman-teman mau tahu tentang puasa Daud, fadilahnya cari di puasa Daud Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat. Banyak juga puasa Daud yang penjelasan dari ustadz-ustadz lain, ada ustadz apa ya, banyak lah pokoknya, teman-teman bisa cari ya. Kenapa Lona senang banget sama puasa Daud? Karena ya itu tadi, Lona ngerasa Lona itu suka menjalankan ibadah yang disenengin Allah. Kita itu beribadah, ini masukan juga buat teman-teman ya. Nih, teman-teman baca deh bukan testimoni sih, ini komen dari subscriber Lona dan Lona suka. Jadi yang bagi yang komen makasih ya. Dia nulis kayak gini, saya sering melakukan sholat tahajud, bahkan pernah tiap malam dengan kurun waktu yang lama. Saat itu saya punya suatu keinginan, tapi keinginan itu tidak terkabul. Akhirnya saya sangat kecewa dan menyalahkan Tuhan. Lona pernah kayak gitu ya. Menganggap Tuhan itu pelit, sampai saya berhenti gak tahajud lagi. Sampai pada satu saat, saya mendengar salah satu pengajian Gus Baha di YouTube yang membahas doa kepada Allah. Kata Gus Baha, jika Allah mengabulkan doamu, itu Allah ingin menunjukkan sifat maha memberinya. Dan jika Allah tidak mengabulkan doamu, itu berarti Allah ingin menunjukkan sifat maha kuasanya yang tidak bisa didikte oleh siapapun. Dia maha berkuasa, maha berkehendak, ya kan? Sebagai hamba kita hanya wajib berdoa karena menunjukkan kalau kita butuh kepada Allah. Tidak usah berharap dikabulkan. Dari situ akhirnya saya kembali tahajud, tapi hanya sebagai ibadah saja tanpa minta ini itu. Tuhan maha mengingat, tanpa diulang doa pun jika Allah berkenan maka akan dikabulkan. Ini bener banget. Lona udah ngerasain itu di kehidupan Lona, di mana Lona geber nih sholat tahajud. Ya ini cerita banget buat teman-teman. Lona geber sholat tahajud untuk dapat anak ya. Lona geber sholat tahajud, Lona rajin no skip. Udah gitu Lona imbangin dengan puasa Daud. Karena Lona berpikir, Lona udah sering puasa Senin Kamis dan Lona merasa tingkatan ketakwaan Lona harus ditambah lagi nih. Karena Lona pernah baca Allah itu sangat suka sama hambanya yang mengamalkan puasa Daud. Sangat suka. Seperti Allah menyukai hambanya yang melakukan sholat tahajud. Seperti itu pula Allah menyukai hambanya yang bersolawat Ibrahimiyah. Karena solawat Ibrahimiyah itu teragung. Teman-teman boleh nonton
ceramahnya Syekh Ali Jabir. Sholawat yang teragung itu adalah sholawat Ibrahim ya. Dan Lona udah merasakan kenikmatannya. Jadi Lona sekarang meningkatkan ketakwaan Lona dengan rutin sholat tahajud, puasa Daud, ya sesanggup Lona juga ya. Puasa Daud itu juga nggak boleh ngoyo, kata Buya Yahya, tidak boleh ngoyo. Kita juga kalau ada masanya kita ada acara keluarga yang mengharuskan kita datang terus kita makan, ya kita nggak boleh. Itu kan puasa sunnah ya. Nanti kata saudara kita, sombong banget nih orang, sok banget nih dia nggak makan gara-gara puasa Daud. Nonton deh ceramahnya Buya. Jadi itu Lona semampu Lona, tapi alhamdulillah udah berjalan nih sekarang, dan memang ngerasain banget ke kesehatan badan, udah tahajud, puasa Daud, sama sholawat Ibrahimiyah. Karena itu sholawat yang paling agung. Jadi intinya jangan kayak Lonain dulu yang waktu mau mendapat anak. Jadi kenapa Lona membedakan ibadah Lona yang waktu itu dan yang sekarang, dan relate sama komen subscriber tadi itu, karena waktu Lona geber tahajud dan puasa Daud, akhirnya Lona dibuka jalan sama Allah. Jadi ceritanya Lona di tengah-tengah belum sampai 40 hari loh, kan katanya riadoh itu 40 hari, ada yang 30 hari. Ini kayaknya nggak sampai 30 hari 40 hari, baru sampai di hari ke-20 apa 19 apa 18. Lona ke dokter gigi, Lona kan pakai behel, Lona berobat ke dokter gigi mau kontrol, mau bersihin behel, mau ganti karet behelnya. Tiba-tiba di ruang tunggu itu ketemu sama ibu-ibu yang anehnya ibu-ibu tuh nggak kenal Lona dan Lona nggak kenal dia. Dia kayak dikirim aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya dia tuh malaikat deh, kalau Lona bilang. Karena ya udah dia ngilang. Dan Lona tanya sama dokter Lona dan dokter yang praktek di situ sama dokter Lona, nggak ada yang tahu ibu itu siapa gitu loh. Jadi pas di ruang tunggu itu ibu itu ngeliatin Lona terus nanya, "Dek, maaf, jangan tersinggung." "Iya Bu." Dan itu Lona datang ke situ sendirian, nggak sama suami. "Dek, maaf, adek ini boleh ibu tebak nggak?" "Boleh Bu. Adek ini udah menikah lama tapi belum punya anak ya?" "Iya, kok ibu tahu?" Terus ibunya bilang, "Mau dengerin kata saya nggak Dek?" Nah ini notabene Lona udah capek berjuang ya teman-teman ya. Udah ke dokter, udah jempol kaki dipencet sama bapak-bapak gitu, pakai apa sih, pakai ketumbar apa pakai merica, itu bulat-bulat dipencet, sakit banget. Wah ini banyak penyakit ini. Terus udah ke dokter apa sih alternatif gitu yang didoa-doain, terus nanti disuruh makan buah apa sambil dibaca-bacain doa. Udah dikepret-kepret juga pakai air, kayak udah deh tuh. Segala cara upaya dari medis sampai herbal semuanya udah sebenarnya udah di titik capek kan, dan udah pernah urut rahim ya, di urut terkenal loh, aku nggak bisa sebutin tukang urutnya, terkenal banget di Jakarta sini, dan malah sakit, terus malah ditakut-takutin sama dokter spesialis kandungan ya, "Kamu tuh jangan berani-berani ya urut-urut rahim, urut nanti terlalu sakit, kepelintir aja tuh rahim." Rahim itu kan tipis katanya, maksudnya rahim itu kan intinya kan tidak menetap di suatu tempat kan, dia berenang-berenang gitu kan, ternyata nanti kepelintir aja bro, rasa kamu berani-beraninya urut rahim segala macam ya. Itulah pendapat dokter kan. Jadi Lona sebenarnya harusnya Lona males kan ditunjukin sama ibu ini, tapi nggak tahu kenapa, mungkin udah jalan Allah, Lona mau. Jadi ibu itu bilang, "Dek, mau nggak ibu tunjukin udah 5 pasangan suami istri berhasil dapat anak gara-gara istrinya ibu saranin ke bidan ini." Jadi dia nih mantan bidan deh, sekarang udah pensiun dan dia urut. Dia tuh jago ngurut, dan anehnya setelah diurut sama bidan ini, dudukan rahimnya tuh bagus, jadi bisa hamil gitu. Nah akhirnya Lona urut deh tuh. Setelah berapa lama Lona urut, setelah berapa lama ketemu ibu itu, akhirnya Lona urut. Dan setelah diurut itu memang ada perubahan teman-teman. Mohon maaf ya nih omongannya kalau agak gimana. Kalau dulu sebelum urut sama ibu itu, ibu tuh udah tua banget kayaknya, ya nggak tahu ya, pesimis juga sih sekarang masih hidup apa enggak. Jadi teman-teman jangan nanya ya, udah lupa rumahnya di mana dan ibu itu di mana sekarang, masih hidup apa enggak, udah nggak tahu. Nah jadi ibu itu ngurut. Kalau dulu sebelum diurut ibu itu, kalau selesai berhubungan suami istri itu suka tumpah. Kan katanya kalau misalnya mau program kan jangan langsung dicuci, jangan langsung dibersih-bersihin kan, harus
dinaikin dulu kakinya. Nah ini nggak bisa dinaikin kakinya karena kan tumpah mulu, kotor kan, nggak nyaman lah gitu. Jadi buru-buru cuci bersihin. Tapi setelah diurut sama ibu itu, nggak tahu kenapa tuh nggak ada yang tumpah sampai pagi. Bahkan ke toilet pun juga nggak ada. Jadi kayak berarti ketampung semua kan. Nah abis setelah itu Lona, tapi ya itu ujiannya ada. Waktu itu Lona di PHK di kantor. Waktu itu Lona kerja kantoran, terus Lona di PHK, kena PHK gitu karena pengurangan pegawai. Terus setelah PHK itu Lona liburan deh sama teman-teman, liburan ke Padang, pokoknya nginep dari hotel satu ke hotel lainnya sama keluarga sama suami. Pulang dari Padang kan relax tuh ya, habis liburan, habis healing. Tiba-tiba hamil teman-teman, alhamdulillah. Alhamdulillah hamil. Nah itu, jadi intinya semua dilancarkan dengan riadoh, tahajud, dan puasa Daud. Ya, jadi kalau para pejuang garis 2 yang nanya, jujur aku termasuk yang susah punya anak. Itu relate sama cerita Mbak yang tadi yang pertama, yang testimoni pertama. Mbak itu bilang, saya sombong setelah saya punya anak, udah skip lagi tuh tahajudnya. Jadi males-males tahajud dan akhirnya kena masalah ekonomi. Ya Allah, itu relate banget. Itu relate. Itu bener-bener yang Lona alamin. Jadi setelah Lona dapat anak, mulai deh tuh. Kan Lona udah bilang kan, suami Lona di PHK di saat Lona hamil anak kedua. Mulai deh tuh gonjang ganjing. Mulai deh tuh pekerjaan suami bener-bener diuji. Yang tadinya penghasilan ada tiap bulan, tiba-tiba blas nggak ada. Itu kenapa teman-teman? Ya karena itu nggak dilaksanain lagi sholat tahajudnya, sholat malamnya. Jadi ujiannya ada lagi. Itu yang dibilang sama yang komen yang terakhir tadi. Bahwa kita itu jangan pernah beribadah ke Allah seperti tahajud, puasa Daud, sholawat, ngaji waqiah yasin, dan ngaji sampai khatam berkali-kali. Itu gara-gara mau pencapaian. Jadi kayak ditargetin. Karena apa? Sifatnya Allah itu memberi. Dia pemberi penyayang. Jadi pasti akan dikasih dulu. Pasti akan dikasih. Tapi nanti akan ada masanya Allah nggak ngasih lagi. Allah nggak ngasih dulu. Alias di pending dulu. Bukan berarti nggak dikabulin. Enggak. Ada masanya nanti dikabulin. Tapi di pending. Itu adalah saat Allah menunjukkan kepada kita hambanya bahwa Allah ini maha berkehendak dan maha berkuasa. Gak suka diatur-atur sama kita. Jadi kurang-kurangin nih yang teman-teman yang sering tanya ke Lona. Mbak Lona, kok belum juga ada pertolongan dari Allah? Ya udah kelar. Ya gak usah ditungguin, gak bakalan juga. Kalian tuh ikhlas. Ibadah tuh ikhlas. Kan aku udah selalu bilang, ikhlas ibadahnya. Nanti pencapaiannya bonus. Terus Mbak Lona kenapa memblow up testimoni dari orang yang udah berhasil? Ya itu untuk menunjukkan ke kalian bahwa dahsyatnya kuasa Allah. Kalau kalian mau istiqomah, hasilnya itu. Tapi ingat, jangan ngeluh. Dan nih, pokoknya kalian tuh jangan ngeluh, jangan meragukan Allah. Kalian harus husnuzon sama Allah. Terus kalian tuh diem, gak usah banyak ngomong ke orang. Kayak, aku nih alhamdulillah nih kayaknya aku bakal ini deh. Gitu-gitu gak usah. Udah diam aja. Nah ntar kalau misalnya ada yang bilang, kenapa Mbak Lona ngomong? Aku ngomongnya sama kalian. Karena kalian nanya, Mbak Lona lagi menjalani apa? Nah itu aku berbagi. Tapi kan aku juga ngomongnya juga bukan ria, tapi aku mengajak teman-teman. Tapi kalau ke orang sekeliling aku gak ngasih tahu. Kayak ke keluarga, kalau ketemu, terus pembahasannya yang lain lah. Jangan ngomongin, aku sekarang lagi riadoh loh, biar dapat anak. Gitu-gitu gak usah. Jadi kalau udah ada hasil, baru teman-teman ngomong. Untuk memotivasi keluarga teman-teman atau teman-teman lain yang lagi berjuang juga. Baru kalian ceritain. Kayak teman-teman Lona sekitar. Aku alhamdulillah tes pack kemarin positif loh. Semenjak aku 12 hari berturut-turut tahajud, no skip. Terus aku sholawat juga teman-teman. Sholawatnya apa? Sholawat Jibril aja tapi rutin, istiqomah. Kan seneng ya dengar kayak gitu. Itu loh maksud Lona. Jadi kenapa Lona menceritakan ini sama teman-teman? Agar teman-teman bisa membedakan hidup Lona yang sekarang sama yang dulu. Dulu itu Allah udah membantu, udah menolong, dikasih nih anak. Itu baru masalah ekonomi ya, setelah Lona skip tahajud. Belum lagi masalah baby blues.
baby blues sampai semua orang sekeliling bilang kufur nih, gak bersyukur nih orang. Lu dulu udah susah punya anak, sekarang udah dapat anak, bukannya anak itu membuat lu bahagia, malah baby blues. Karena itu tahajud ya, skip. Sekarang semenjak Lona tahajud, anak Lona tuh kan tadinya tantrum ya, marah. Terus udah dia tantrum, Lona sama suami juga, apa sih yang kayak marah gitu kan. Jadi aduh, gimana malaikat mau masuk ke rumah ini, gimana mau malaikat nganterin rahmat dan rezeki dari Allah ke rumah ini kalau kita ribut terus rumah tangga itu. Tapi alhamdulillah semenjak Ona rutin tahajud lagi, itu solawatnya juga istiqomah, nggak ada skip-skip. Alhamdulillah semenjak mengenal solawat dari Mbak Mel, sampai detik ini belum ada tuh yang namanya skip. Palingan berkurang aja, yang biasa kita 200, mungkin hari itu jadinya cuma dapatnya 170, tapi nggak pernah yang nggak sama sekali gitu, nggak. Nah itu ya berkurang tuh tantrumnya anak, ribut sama anak berkurang, ribut sama suami juga nggak ada. Tenang, ya Allah, rumah ini tenang teman-teman. Karena apa? Karena orang yang bisa menjaga keistiqomahan itu akan dilindungi sama Allah. Ya, itu aja teman-teman cerita Lona. Semoga teman-teman yang lagi berjuang di memperoleh garis 2, Lona doain ya sayang-sayang ya. Kalian semangat. Terus dikurang-kurangin ngeluh, dikurang-kurangin kalian mereka-reka. Mana nih pertolongan Allah? Udah kurang-kurangin, yang ada makin gak datang. Tuh, baca tuh komen subscriber Lona. Ya, dia tadinya tahajud gara-gara mau mendapatkan sesuatu hal, tapi keinginannya nggak terkabul. Gara-gara keinginannya nggak terkabul, dia nggak sholat tahajud lagi, dan dia malah ditunjukkan sama Allah dari dia mendengar ceramah Gus Baha, pengajian Gus Baha ya di YouTube, membahas kalau doa itu kalau lagi dikabulkan berarti Allah lagi menunjukkan sifat kasih sayangnya. Tapi kalau lagi belum dikabulin, bukan berarti Allah nggak sayang, tapi Allah lagi menunjukkan kuasanya. Kalau dia maha berkehendak. Jadi jangan disetting-setting, jangan diatur-atur. Tunggu aja, udah diem. Dan terus jalanin. Karena gini teman-teman, kalau kalian tuh pengamal jalur langit, tiba-tiba kalian hengkang dan skip sehari 2 hari dimaafin lah. Tapi kalau kalian skip sampai setahun itu ngapain? Jangan ditiru loh Nasari Dewi ini loh yang lama dulu. Itu skip setahun itu tuh udah habit, bukan skip lupa lagi. Kalian udah bablas duniawinya. Itu kalian tuh pasti masalah berdatangan. Karena udah bilang dari kalian keluar rumah, kemungkinan terjadi hal-hal yang gak enak itu pasti ada. Maka dari itu dari bangun tengah malam, sholat malam, sampai subuh, sedekah subuh semua kalian lakukan sampai duha, sampai zuhur, asar, maghrib, isya, sampai kalian tidur lagi. Itu kalian lakukan amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kalian dari mara bahaya, dari kemungkinan hal-hal yang gak enak yang terjadi dalam hidup kalian ya. Oke, segitu aja teman-teman. Semoga teman-teman yang para pejuang garis 2 puas ya dengan konten Lona hari ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Untuk teman-teman yang mau share testimoni, seperti biasa bisa WA atau DM di Instagram Lona, ada di description video-video Lona. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.